Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman psikologi, jumpa lagi dengan aku Dian Putri Salsabila di podcast episode yang kedua. Nah, sesuai dengan flyer Instagram Psikologi Abdurrab, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah keren dari episode yang pertama kemarin. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu, Abang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman psikologi. Perkenalkan, nama aku Muhammad Al-Hikmah atau biasa dipanggil Bima, tapi nama panggilanku banyak sih. Tapi panggil aja Bima. Oke, halo Bang Bima. Aku dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 21. Oh, oke, berarti sekarang menempuh semester 5. Masuk semester 6. Udah siap UAS nih guys. Jadi bulan depan ya berarti ya semester 6. Oke. Nah, sesuai dengan tema yang bakalan kita untas hari ini ialah mengasah dan mengembangkan minat bakat di seni teater, seni tari dan juga seni musik. Bener, Bang? Benar. Oke. Terus kira-kira nih kenapa ya Didi undang Abang di tema ini tuh gitu? Mungkin sesuai dengan bakat aku ya. Oke. Aku juga bergerak di bidang tari, juga di bidang dance. Oh, oke. Berarti Tapi itu sekarang lebih ke dance sih. potensi Abang ya yang Abang kembangkan gitu. Kalau boleh tahu itu apa ya, Bang? Mungkin cita-cita atau mimpi atau apa ya? Usaha yang Abang usahain gitu. Kalau itu sih sebenarnya lebih ke hobi dan bakat sih. Oh, oke. Hobi bakat memang dari kecil tuh, dari awalnya memang waktu SD tuh kan juga waktu SD tuh kita pernah kan dengar kayak lagu musik-musik Korea dulu kayak zamannya SNSD, 21, Big Bang, Super Junior. Nah, jadi pada saat itu tuh aku kayak tertarik dari salah satu musik grup band Korea yang namanya 21. Nah, pada saat itu juga aku kayak seneng nih goyang, gerak tari segala macam, pokoknya senang. Pas itu pokoknya waktu kecil tuh aku ajak nih teman-teman aku, kakakku, serta teman-teman yang di tetanggaku lah yang di sekitar rumah itu aku ajak. Waktu itu kayak aku yang mimpin gitu, orang nih harus gerak lagu apa. Itu lagi tren dulu ya? Ya waktu zaman SD memang ada lagu K-pop pasti yang booming dari dulu memang. Oke. Berarti mungkin bisa disimpulkan ialah ini tuh suatu kesenangan yang Abang kembangin jadi prestasi ya sebenarnya gitu. Oke. Nah, mungkin sebelum kita untas jauh nih Abang, gimana sih perasaan Abang saat kami dari Humas menghubungi, halo Abang, bisa nggak kami wawancarai di dalam podcast psikologi ini? Oke, sebenarnya dihubunginya tuh kayak udah dari bulan kemarin ya. Oh iya. Nah, itu awalnya kayak kaget kenapa bisa diundang gitu kan. Soalnya emang ini baru first time, baru pertama kali aku diundang ke podcast psikologi. Sebelumnya belum ada sih, memang baru ini pertama. Kaget dan tuh kayak senang juga sih. Kayak dilirik sama orang kayak kalian gitu. Oke. Itu gimana perasaannya Abang? Kayak ada suatu kebanggaan atau mungkin apa ya? Ya kalau bicara soal bangga diundang kayak bangga aja. Soalnya kan apalagi ini menyangkut dengan hobi aku gitu loh untuk teman-teman ketahui. Betul. Ini kayak lebih ke positif ya halnya. Oke. Abang boleh nggak cerita awal mula bisa kesini gitu? Maksudnya kayak suka iya benar, asal mulanya gitu. Yang tadi ya, yang tadi tuh waktu itu kita lanjut lagi kan. Ya. Waktu kecil tuh kan juga waktu itu aku sempat gak suka lagi sama K-pop. Soalnya waktu kecil tuh kan kayaknya aku kurang pandai gitu mengakses internet, cari informasi. Kan waktu kecil tuh kayak zamannya HP-nya tuh kayak masih ini dan kurang gitu, belum dikasih HP juga pada saat itu. Jadi sempat gitu vakum atau gak suka lagi. Tapi waktu tahun 2017 kalau nggak salah aku, waktu itu aku kayak udah dikasih HP, udah juga bisa mengakses segala macam di internet, YouTube atau segala macam. Nah itu sempat juga namanya booming waktu tuh film The Conjuring nggak sih? Oh iya kan itu ya? Tanggal 2017 itu kan aku suka tuh nengok tutorial make up di situ. Tapi lama kelamaan bosan dengan apa?
dengan yang kulihat kok ini terus kayak mau cari apa sesuatu yang baru, Bener. sesuatu yang baru. Jadi aku keingat, aku pernah kayak suka Korea tapi apa namanya lupa pada saat itu kan, kayak apa ya, aku kayak pernah suka Korea tapi Yang pas SD tadi? iya, ya lupa. Teringatlah salah satu girl group Korea yang namanya tuh SNSD. Nah, aku carilah videonya, aku tonton. Tertariklah aku salah satu membernya itu, memang dia tuh cantik, udah itu suaranya bagus dan juga grup tuh dance-nya juga keren pada saat itu kan. Judul lagunya gak salah The Boys. Okay. Jadi saking aku keponya, aku tanyalah kawanku yang pernah aku ajak dance juga tuh, itu kawan kakakku, tapi kawanku juga. Tinggalnya nggak jauh di belakang rumahku. Oke, tuh. Nah, jadi aku chat dia, hubungi gitu. Cuman mau nanya ini soal ini. Soalnya aku kayak itu malas juga cari di internet kan. Dia tuh ada beberapa member, banyak lah membernya. Jadi kayak pening gitu. Nah, jadi aku tanya dia langsung. Nah, pas itu dia dikasih taunya lah, ini katanya memang vokal dari grup tersebut dan leader dari grup tersebut juga. Nah, pada saat itu aku cuma mau nge-stand di situ, mau suka SNSD aja, gak mau yang lain. Tapi gara-gara dia ini kayak Mulvan, multi fandom, dia nih kayak nyebarin virus, tau nggak sih? Kalau misalnya yang nggak suka jadi suka gitu. Gara-gara teman sama dia. Benar. Menularkan virus gitu ya. Ya awal-awalnya kayaknya Blackpink masih baru. Nah jadi dia nunjukin itu, jadi ikutlah juga suka Blackpink dan grup-grup lain. Aku dulu saking sukanya K-pop tuh sampai ku koleksi musik videonya MV mereka tuh, ku taruh di laptop, ku download dulu, ada aplikasinya. Itu sampai kalau nggak salah 1000 lebih. Itu ku download, ku simpan buat ku tonton karena di situ juga aku sering nonton offline. Jadi ku putar-putar terus kadang setiap malam kan, jadi suka gitu. Nah, jadi pas itu juga namanya kalau idol itu kan setiap comeback dia kayak ngeluarin musik video sama dance practice. Nah, aku jadi kepincut juga sama dance practice-nya, sering lihat dance-nya kayak keren nih, kayak mau ngikut gitu. Benar. Jadi kalau nggak salah aku pertama kali juga kalau dance itu kayak agak masih mut-mutan sih, kayak kadang semangat nih buat ngapal dance, kadang hilang, belum keseriusin lah intinya pada saat itu juga. Terus? Dan juga ada satu ketika kayaknya aku baru tamat SMP mau masuk ke SMA atau SMA aku lupa. Pada saat itu baru aku seriusin ngapalnya. Aku hafal dari full lagu dari awal sampai akhir. Oke, berarti itu dikembangin pas SMA tuh kan ada eskul ya di tiap sekolah. Itu ada abang sih, ikuti? tapi aku dulu kalau eskulnya beda, eskul volley. Tapi masih suka K-pop gitu, masih suka apa? Soalnya di tempatku memang nggak ada dance gitu, nggak ada. Yang ada tari. Tapi aku kalau tari suka, cuman kayak nggak terlalu gitu, lebih ke dance. Lebih condong ke dance ya daripada tari gitu. Terus gimana tuh? Kan abang udah punya ambisi yang besar ya soal itu. Itu tuh dapat support nggak dari orang terdekat? Kalau dari teman-teman ada sih, dapat support, orang tua juga ngasih support supaya bisa terus mengikuti hobi yang aku mau. Teman-teman juga kadang setiap lomba teman-teman tuh datang kayak support. Iya benar ngedukung ya gitu. Ngedukung banget kalau teman-teman juga. Oke, ini kan support itu kan hal positifnya. Kalau negatifnya gitu mungkin kayak menghadapi cemooh orang tuh gimana? Ada dapat? Kalau itu ada sih, ya mungkin nggak ada. Apalagi kan aku cowok, nanti dipandang orang tuh kayak apa sih, kayak gini-gini, kayak kecil-kecilan. Itu pernah sekali itu kalau nggak salah aku di round-round. Nah pada saat itu aku nampil masih UKM, tapi sekarang masih UKM sih, masih anggotanya. Waktu itu ada acara tari nasional, memperingati tari nasional di round-round. Itu tahun berapa ya? Lupa aku. Kayaknya 2002 gitu deh, entah 2001 atau 2002, memperingati Hari Tari Nasional. Nah aku di situ disuruh lah, karena orang ini tahu kan, ketuanya juga kayak
kadif-kadifnya juga, kepala divisinya tahu kalau aku nih suka dance, jadi kayak dimasukin lah aku. Dulu aku di situ juga tari, di awal aku tari, dan tuh di bagian sesi-sesi terakhir tuh aku disuruh buat dance. Oh, Nah, oke. pada saat itu aku dulu juga dance tuh cuman apa, kayak gerakan, nggak kayak fokus ke lip sync ekspresi. Kalau di Oh. dance cover competition tuh harus ada lip syncnya, Benar. ekspresi bukan hanya gerakan. Pada saat itu tuh aku belum bisa kayak gitu, hanya gerakan. Dulu juga aku kayak pemalu, suka pakai masker pada saat nampil. Nah, Oke. di round-round tuh pas aku nampil tuh ramai banget orang. Bahkan ada tuh kan bulatan gini kan, Iya, orang-orang benar, sampai bulatan di gitu. pinggir-pinggirnya tuh kayak ngelihat aku. Nah, ada ketika kawanku ngirim video, kayaknya dia nggak sadar. Lupanya ada suara orang masuk, suara orang lain masuk Yang di video. terekam itu ya? Nah, dia tuh kayak ngata-ngatain, aku lupa kata-katanya tuh apa, tapi kayak kata-katanya tuh kayak ngejudge gitu. Awalnya tuh kayak emosi gitu kan, tapi walaupun dia kayak gitu ya gak usah peduliin gitu. Iya, benar. Kan itu tergantung orang kan, Benar. mau mandang kita dari sisi positif atau sisi negatif. Ya udah, kalau mereka mau mandang sisi negatif, Benar. ya mungkin mereka akan menjelek-jelekan kita, bukan mengasih motivasi. Sedangkan kalau misalnya mereka memang melihat kita secara positif, mungkin mereka akan memberikan masukan, Ya, arahan, support. mungkin support, atau apa yang kurang dari aku, mereka akan mengkoreksi itu. Benar. Berarti hal negatif ini tuh judge-nya karena gender ya, Bang? Mungkin. Iya, karena mungkin orang nih belum terbiasa juga Benar. melihat laki-laki kayak dance Benar. gitu. Kayak suatu hal yang tabu ya, bisa dibilang kayak gitu. Terus tentunya pasti pernah down dong, mengganggu mental ya. Itu gimana sih Abang menanggapinya, terus ya menanganinya lah gitu? 2 kali. Iya, aku lupa. Ada sekali lagi. Aha. Kan aku juga aktif nih bikin konten. Oh, konten di mana tuh? Konten di IG buat Oh. postingan atau reels. Kalau boleh cek boleh. Boleh cek di Instagram Abang ini. Iya. Tuh. Itu ada komen. Dia komen, kalau nggak salah kalau ini aku ingat kata-katanya. Dia ngatain aku banci gitu. Tapi pas saat itu emosi juga sih. Tapi kembali lagi, aku tuh tak terlalu mempedulikan mereka. Kayak biarlah orang lain mau ngomong apa, yang benar. penting kita terus berkarya gitu. Apalagi kan bakat aku bakat yang positif dan Benar. nggak mengganggu orang lain Iya. gitu. Ngapain harus malu gitu? Lagian bakat aku kok ada di kompetisi gitu loh. Iya, benar. Menghasilkan prestasi, Iya, membuat menghasilkan prestasi. nama yang bagus gitu ya, dipandang Ya, orang. aku dikenal juga waktu pertama kali kan di UKM Tuah Kirana itu. Iya, benar. Waktu itu tahun 2021, waktu awal-awal aku ke Pekanbaru, kan aku juga kurang tuh kayak cari seputar informasi tentang komunitas. Jadi waktu itu Sanggar Tuah Kirana ini kayak buka open recruitment, tapi di kayak tari, musik, datu teater, tapi yang di bidang kayak Indonesia gitu, bukannya kayak dance gitu kan. Kalau dance tuh lebih ke barat-baratan gitu kan. Oh, betul. Berarti tingkat nasional gitu ya, bidang apa ya, budaya Indonesia gitu. Oke. Dulu kami tuh gimana kan gitu. Jadi pas itu kayak kami ada buat penampilan sebelum itu di audisi gitulah. Bahasanya kayak buat penampilan. Di situ dalam penampilan itu ada tari, ada musik, ada teater, ada sastra. Nah, di bagian akhir tuh ketua kami juga ngasih bolehkan aku dance. Nah, semenjak itulah aku kayak mulai dikenal orang. Kayak kan di situ banyak tuh yang nonton, kayak dari anak farmasi, anak psikologi, anak Ratna kan. Iya, benar. Dulu kami sangkatan waktu masuk Ratna, psikologi, dah tuh ada anak kedokteran, ada fisioterapi, farmasi, semuanya kayak baru saat itulah kayak aku dikenal kayak, oh ini Bima yang suka dance itu. Benar. Berarti itu tuh menciptakan personal branding Abang ya, dengan hal minat bakat Abang tadi, terus Abang kembangin, jadilah personal branding gitu ya. Oke, terus gimana tuh respon Abang kalau hal-hal cacian tadi itu? Kalau respon aku Bodo amat. Bodo amat. Yang pertama dulu marah, emosi lah dulu. Benar. Tapi kalau aku emosi kayak membuat aku kepercayaan diri aku tak Benar, hilang gitu, benar. tetap masih ada gitu. Cuman emosi, dan itu lama-lama bodo amat lah, biar aja lah, haters biasa. Kan itu. Benar. Selagi tidak merugikan dan mengganggu mereka tuh kenapa harus kita dengar ya gitu Iya. kan?
Tapi abang pernah kepikiran nggak sih, kadang kan koreksi orang itu sebenarnya kita butuh juga kan, karena kan sebagai bahan introspeksi ataupun koreksi kita, karena kita tidak luput dari salah. Itu gimana sih abang memilahnya gitu, kalau ini tuh harus didengar, kalau ini kayak ya udahlah bodo amat gitu. Oh, kalau itu yang namanya dalam seni ya, kita tuh harus banyak juga mendengarkan yang namanya apa dari orang-orang, kata-kata Sekitar. orang, apalagi kata-katanya tuh kayak untuk membangun kita untuk menjadi lebih baik gitu. Jangan sampai kita kayak tak mau dengar. Itu salah satu juga cara kita untuk meningkatkan skill Benar, skill benar. kita. Karena kan aku juga di Densaku nih, di komunitas aku sekarang juga tuh kami ada yang namanya evaluasi. Di UKM juga ada kayak gitu yang namanya evaluasi, yang mungkin di kurang bagian ini harus seperti ini lagi, lebih lagi. Kami emang banyak kalau untuk meningkatkan skill emang harus banyak mendengar evaluasi, kayak mendengar kata-kata orang, apalagi kata-kata orang yang diambil yang bagusnya ya, bukan yang jeleknya, yang nggak tahu apa-apa, kayak nggak jelas ngomongin apa. Bahan koreksi ya intinya. Oke. Terus gimana nih bang dengan kepadatan si minat bakat abang nih, terus abang balancekan dengan dunia perkuliahan yang sesungguhnya, itu kan agak susah ya. Itu gimana tuh? Sebenarnya kalau aku sih bisa sih mengatasi antara kuliah aku sama densaku. Benar. Karena kan kuliah tuh aku lagian anak HI, tak terlalu kayak banyak jamnya, gak terlalu padat sih. Tugas pun gak terlalu banyak juga sih. Masih dapat lah teratasi. Kayak pagi itu kan dari jam 8 kuliah, nanti sampai sore mungkin. Benar. Nah, baliknya tuh nanti jam 6 baru latihan. Oh, berarti poinnya adalah memanajemen waktu ya, gitu. Oke, itu berarti abang nggak ada kesulitan ya dalam membagi waktu itu? Nggak Pernah ada sih, keteteran gitu? kalau selama ini nggak ada, karena biasa pandai-pandai lah, gimana pandai-pandai lah. Soalnya kan yang ngatur diri kita bukan orang lain gitu. Benar-benar. Berarti poin di sini tuh yang bisa disimpulkan ialah kita itu tidak bisa membatasi diri kita buat berkarya, tapi bagaimana kita memanajemen waktu ya teman-teman. Jadi bukan berarti kayak aku nih sibuk kuliah, aku juga bekerja, tapi aku nggak bisa mengembangkan minat bakat aku gitu. Tapi salahnya ialah mindsetnya, bukan kita tidak bisa membagi waktunya gitu ya bang ya. Oke, terus gimana tuh abang? Mungkin dari prodi abang nih, terkhususnya dulu HI atau fakultas abang, itu mendukung nggak minat bakat abang ini? Kalau di prodi sendiri, kalau mendukung seperti mensupport tuh ada. Benar. Support kalau kayak segala bantuan materi itu kayak ada dari aku sendiri sih. Oh, oke. Kalau kayak support dari dosen, ikut aja nih Bim, nggak apa-apa ini. Kalau di bagian dance ya. Iya benar. Ikut aja nih, kayak support, bagus loh Bim ikut ini ya, jadi ikut aja gitu. Oke. Terus kalau misalnya dari prodi atau fakultas maupun kampus itu ada kontribusi nggak dalam abang bikin karir gitu? Maksudnya berprestasi ini tuh ada kontribusinya nggak dari kampus, prodi maupun fakultas tadi? Kalau kontribusinya kayaknya tak ada sih, nggak ada. Justru aku lebih ke aku sendiri sih. Oh berarti emang dari abang diri sendiri Karena abang ini. ya, karena kayak emang kesukaan sih. Oh. Jadi kayak melakukannya tuh kayak gak sia-sia gitu. Benar, karena kan kesenangan kita pribadi ya. Kesenangan rohani lah. Benar. Itu berarti gimana tuh? Misalnya abang nih lagi down, stres, capek, langsung kepikiran buat ke minat bakat abang tadi? Kalau aku ngilangi stres sih kayak kadang dengerin musik, nengok-nengok dance, atau Pergi latihan ada mungkin? masalah, ya lebih lihat-lihat kayak Benar. latihan biar terlupakan lah stres masalah tuh. Benar, berarti poin dari abang ini ialah minat bakatnya itu bisa buat healing ya, kalau bahasa zaman sekarang tuh hilangin stres teman-teman. Jadi bukan kita kalau lagi banyak tuntutan, tekanan itu hal yang aneh-aneh, negatif tuh nggak banget teman-teman. Terus gimana abang? Boleh cerita nggak prestasi abang yang pernah abang raih? Misalnya pernah juara ini, pernah ini gitu kan? Duh keren banget tuh. Kalau juara sih pernah semenjak masuk komunitas ini.
juara kayak juara satu. Awal pertama sih aku debut karena aku dulu juga lebih ke dance group cowok aku nih. Oh, oke. Kadang cuman kalau buat konten, baru kadang ada buat dance cewek. Kalau buat lomba-lomba nih aku lebih ke dance cowok. Namanya tuh grupnya tuh Aquax. Kalau pertama kali aku debut, grup Aquax ini menang juara 2, tapi pada saat itu challenge-nya kayak bawa lagu generasi kedua. Kan di K-pop tuh ada generasi ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, itu challenge-nya. Pas itu aku bawa lagu Shiny dengan teman-teman aku. Shiny judulnya Replay. Itu juga berhasil meraih juara 2 di Pekanbaru Cek. Oke. Pernah juga beberapa juara 1 dekat SKA yang ngadain itu Adira Expo. Dan juga pernah juga juara 3 yang ngadain itu Podomoro Vaganza, salah satu perusahaan kalau nggak salah properti. Betul. Terus gimana nih? Kan abang banyak, alhamdulillah ya, prestasinya cukup memuaskan teman-teman. Itu kira-kira berguna nggak menurut abang di dalam dunia pekerjaan yang bakal abang dapatkan nanti gitu, kayak udah sarjana, udah tamat, tentunya kan kita akan alih profesi ya, menjadi dari mahasiswa menjadi pekerja nantinya. Nah, itu gimana menurut abang? Kalau itu kayaknya berguna sih kalau dengan pekerjaan, apalagi kalau misalnya kan juga ada pekerjaan yang namanya kayak guru dance atau apa, kayak jadi kepingin jadi kayak juri dance gitu atau jadi pelatih kan, itu digunain gitu. Juga kalau misalnya dipakai buat penampilan, juga pernah kayak dapat job gitu dari prestasi juga. Benar. Berarti itu ada manfaatnya nanti di bidang pekerjaan abang nanti. Kira-kira menarik nggak bang nanti kalau diletakin di CV? Wih, keren tuh, banyak prestasi. Kalau diletakin di CV ya tentunya menarik, karena mungkin bagi orang nggak tahu ya kalau pandangan orang, tapi bagi aku karena ini hobi dan kesukaan aku, jadi kalau aku naruh di situ kayak suatu kebanggaan gitu. Benar. Apalagi juga lomba dance ini kan ada tingkatan nasionalnya, ada juga tingkatan internasionalnya. Dulu pernah juga tuh, bukan aku sih, tapi salah satu grup yang ada di NSYNC, kan NSYNC ini ada grupnya lagi. Benar. Nama besarnya tuh NSYNC, grupnya ada namanya Selenik, Aquax, Lynx, dan Lexis. Nah, pada saat itu mereka kayak udah pernah gitu juara belum pernah juara nasional, tapi selalu terpilih mengikuti ajang nasional. Di situ kayak berlawanan antara wilayah-wilayah provinsi lain gitu loh, kayak kepingin juga ikut seperti mereka, jejak mereka gitu loh. Berarti termotivasi ya bang ya. Benar. Jadi teman-teman, menurut Didi ialah di saat kita ingin mengembangkan sesuatu hal, yang pertama kita jangan lupa apa sih potensi diri kita gitu ya bang ya. Apa yang harus kita kembangkan dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, nomor 2 ya ialah sebenarnya butuh sih suatu hal yang bisa memotivasi teman-teman. Jadi kita mungkin punya satu takaran yang kayak, oh ini nih yang mau aku jadiin standar motivasi aku gitu. Kita akan termotivasi gitu ya bang ya. Nah, dan yang ketiga ialah gimana sih kita mengembangkan minat bakat. Percuma dong abang punya apa sih skill dance, tapi abang nggak kembangin dengan abang mungkin latihan atau ya bang mengikuti perlombaan yang bisa menghasilkan prestasi gitu. Dan yang terakhir ialah poin yang Didi dapat simpulkan dari abang ini adalah gimana kita mengelola omongan orang gitu, baik itu suportif maupun negatifnya gitu. Jadi bukan berarti semua omongan orang harus kita terima mentah-mentah, tetapi bagaimana kita mengatur, mengelola, dan bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana bang? Bener? Betul. Oke. Oke. Sekarang kita beralih kayak gimana sih kehidupan prodi hubungan internasional gitu. Abang ini kan udah semester 5 ya teman-teman, kayak udah bisa dibilang 2/4 lah ya, setengah perjalanan OTW sarjana gitu. Gimana tuh abang semester 5-nya dan OTW semester 6 guys? Kalau semester 5 sih biasa-biasa aja sih menurutku. Gimana tuh biasa-biasanya, terus kayak pelajarannya mungkin, Kalau pelajarannya kehidupannya?
sih nggak terlalu sulit juga, dosennya tuh nggak ada yang terlalu mempersulitkan tugas-tugas. Benar. Jadi kayak nyaman aja sih di jurusan hubungan internasional ini. Kalau boleh Didi tahu nih, semester 5 nih kira-kira pemfokusannya tuh tentang apa? Di prodi Abang? Kalau sekarang nih tentang matkulnya, Iya. tentang lebih ke ekonomi. Oh, bidang ekonomi ya. Berarti sektor pembangunan perekonomian nih berarti. Oke, Abang kan semester 5 nih, berarti kan udah lama juga ya Abang berkuliah di Universitas Abdurrahman. Gimana kesan pesan Abang selama berkuliah di universitas ini? Universitas Abdurrahman sendiri yang kita tahu kan universitas yang menanamkan nilai rabani, amanah dan beradab. Benar. Dan juga di sini untuk aku kuliah sendiri nyaman karena di sini banyak fasilitas-fasilitas yang memadai. Benar, Seperti kayak ada AC-nya atau infokusnya juga udah ada di setiap kelas gitu. Jadi kayak nggak kesusahan. Nah, untuk kita juga diajarkan di sini kan juga ada tuh diajarkan soal agamanya juga kental gitu loh. Tidak hanya kayak duniawi saja, tapi akhirat dan dapat gitu ya. Dapat. Paket lengkap teman-teman. Kalau di kuliah di Abdurrahman tuh kayak gitu sih, enak sih. Berarti di sini Abang mendapat support yang mungkin dari fasilitasnya, terus mungkin dosen-dosennya gimana tuh? Nah, kalau untuk dosennya sendiri, dosennya juga bagus-bagus. Oh, oke. Dosennya juga baik-baik, ramah. Bagusnya tuh kategorisasinya gimana? Mungkin penyampaiannya atau materinya mungkin? Kalau penyampaian dari materi yang dari dosen sendiri cukup bagus, cukup baik dan juga cukup dimengerti. Dan juga dosen-dosen di sini tuh kayak nggak terlalu menekan gitu. Tidak menuntut ya? Nggak menuntut ini tuh. Susah pelit nilai nggak? Kalau nilai ya gini, baik. Baik banget, jujur baik banget. Iya. Oh gitu ya, berarti insya Allah semester 6, 7, 8 selesai ya langsung. Ya, 3,5. Terus gimana nih Abang, udah ada plan? Mungkin kan tinggal 3 semester lagi ya, insya Allah akan selesai tuh plan kedepannya. Mungkin ambil S2 atau kerja dulu, pengalaman gitu. Tapi kata orang tua sih, kalau kata orang tua ya, kalau aku masih bingung nih. Tapi kalau kata orang tua bakal disuruh ambil S2-nya sih. Oh, benar. Kalau aku masih bingung ngambil atau kerja gitu. Nah, ya, berarti ngelanjutin pendidikan dulu ya gitu, memantapkan pendidikannya baru betul-betul langsung kerja nanti gitu. Berarti Abang belum pasti nih mau yang gimana? Kayak kerja dulu atau kuliah lagi S2 Iya, gimana? kalau dari aku sendiri belum pasti. Tapi kalau dari orang tua kayak nge-support buat ngambil S2. Berarti S2 hubungan internasional lagi? Atau mungkin nggak tahu. Oh iya. Kalau itu belum terpikir. Kalau ngambil S2 hubungan internasional juga belum terpikir. Mau jurusannya juga belum terpikir. Nanti lah kalau udah mau sampai betul akhir mungkin langsung terpikir toh. Biasanya kalau mepet langsung terpikir aja. Betul. Terus kalau Didi boleh tahu nih, apa alasan Abang ngambil prodi hubungan internasional ini? Kalau ngambil HI sih awalnya tuh bukan ambil HI sih, sebenarnya aku mau lebih ke senian. Oh, oke. Cuman pada saat itu kayak orang tua tuh, kayak aku bilang sama orang tua mukanya tuh kayak tidak mendukung, tapi dia bilang iya. Jadi udahlah, ambil apa ya? Kayak nggak ikhlas gitu iya, kayak ya. nggak ikhlas. Jadi apa ya? Aku mau ngambil apa ya? Jadi bingung. Tapi gara-gara karena anak H ini juga kayak belajar sosial, aku juga suka belajaran kayak tentang sosial gitu, tentang hubungan masyarakat. Benar-benar kultur Jadi, budaya mungkin ya. Kultur budaya juga masuk di Ya. HI. Oke. Terus kira-kira dari hubungan internasional ini teman-teman, ada nggak kaitan dengan kerjaan yang Abang cita-citakan? Kalau dengan kaitan dengan pekerjaan yang aku cita-citakan, sepertinya untuk saat ini kayaknya belum ada deh. Itu cita-cita Abang kecil apa tuh kira-kira?
Cita-cita kan biasanya kita punya cita-cita itu berbeda tuh. Pas SD cita-citanya Dokter, ini, pasti SMP dokter. cita-citanya ini gitu. Itu gimana cita-cita Bang? Kayaknya cita-cita aku lebih ke dance sih sekarang. Tapi gak tahu lah ya, nanti berubah lagi. Soalnya kan manusia kadang berubah-ubah. Bener-bener. Belum konsisten aku nih. Apalagi kan mungkin abang udah banyak karirnya di dance itu ya, jadi ngerasa kalau itu dikembangkan menjadi cita-cita dan profesi itu lebih menarik ketimbang harus mulai dari nol yang mungkin belum tentu itu minat bakat abang gitu. Oke abang, ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari Didi untuk menutup podcast episode kita yang kedua ini. Gimana pesan kesan abang yang mungkin abang bisa sampaikan ke teman-teman yang nonton podcast ini? Untuk mahasiswa Abdurrab atau mahasiswa yang di luar sana atau masyarakat yang sedang menonton video ini, mungkin kalian jangan pernah malu dengan bakat atau hobi yang kalian jalani selama itu bersifat positif. Nah, terus melakukan yang namanya upgrading terhadap diri sendiri atau upgrade, meningkatkan skill. Seperti itu mungkin. Oke. Terus gimana tuh perasaan abang hari ini setelah mungkin hampir setengah jam ya kayaknya kita ngebahas yang ada dalam diri abang ini gimana tuh rasanya? Perasaan aku Lega, sih, plong. ya lega sudah. Karena kelihatannya deg-degan nih teman-teman, ya nggak sih gitu? Kayak, abang sekarang ini kayak, deg-degan tapi ya. kayak udah lega aja sih. Mungkin dengan video ini mungkin orang bisa tahu gitu benar-benar. gimana sih keseharian jadi aku gitu atau Benar-benar. jadi seorang dancer tuh kayak Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya karena ini insya Allah hal positif yang kita sharingkan gitu. Mungkin sekilas nanti kami lihat pertunjukan dari abang gimana? latihan. Boleh? Ini latihan aja. Oke, guys. Mumpung pas hari ini kami latihan loh. Oke guys, jadi mungkin habis ini kami akan mengikuti ke lokasi abang ini untuk melihat apa gitu dance yang abang ini maksud. Dari tadi kan kita udah panjang menjelasin, tentunya kalian kayak apa dance-nya, gimana sih pertunjukannya gitu, boleh bang? Boleh. Oke, itu di mana sih tempatnya? Itu lokasinya dekat Jalan Sudirman. Kalau lewat Nangka bisa juga. Yang dekat flyover tuh dekat Hotel Premier. Ada tuh namanya Summit. Di situ kami latihan lantai 6. Dari biasanya kalau hari Sabtu itu latihan wajibnya dari jam 1 sampai biasanya tuh mau dekat maghrib kayak baru selesai. Oke guys, jadi mungkin kita bakalan tutup podcast kita yang episode kedua ini di sini, tapi kita bakalan ikuti abang ini buat latihan gitu. Oke, mungkin dari aku Dian Putri Salsabila sebagai host dan dari Bang Bima sebagai bintang tamu. Jangan lupa untuk nonton podcast kita episode yang ketiga, tentunya yang lebih menarik dengan bintang tamu yang tidak kalah bagus lagi. Jadi aku mohon maaf jika aku ada salah ngomong, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman sekali lagi.